Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah kaum muslimin, kajian rutin Siber yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat. Dengan nikmat itu kita bisa hadir dalam majelis ini, bersilaturahim. Mudah-mudahan kehadiran dan keberadaan kita ini menjadi bagian catatan-catatan penting perjalanan kebaikan kita di dunia ini. Semoga ini menjadi sebab Allah memberatkan timbangan kebaikan kita di mizanul syar'i yaumil hisab di mahsyar nanti insyaallah. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah kaum muslimin, kajian Siber yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita menyampaikan beberapa ayat-ayat yang berkaitan tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina, tentang Bani Israel, tentang Yahudi dan Nasara. Kalau kita merunut turunan dari atas tentang bangsa Palestina ini yang sekarang sedang bergejolak, yang alhamdulillah dari kontribusi banyaknya umat Islam di Indonesia, kalau tidak keliru Muhammadiyah gelombang pertama kemarin sudah menyerahkan 54 miliar ya, kalau nggak keliru. Begitu juga kaum muslimin yang lain dari berbagai partai, dari berbagai ormas yang menunjukkan tentang ukhuwah Islamiyah, rasa kepedulian terhadap saudara kita di Palestina yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagian dari kebaikan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, yang menurut versi kita mereka sedang dilanda perang, kesusahan, penderitaan, tapi sesungguhnya mereka adalah bangsa yang terbaik yang memang sedang menjaga Baitul Maqdis, menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita runut dari Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika terjadi banjir bandang. Lalu kemudian dari anak-anaknya Nabi Nuh ini berpencar. Ada satu kelompok namanya Kan'an yang bermukim di Palestina yang kita kenal sekarang ini. Turun sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua istri yang kita kenal. Satu Ibunda Sarah, yang kedua Ibunda Hajar. Dari dua istri ini Allah memberikan kehamilan pada Ibunda Hajar. Lalu kemudian Ibunda Sarah pun hamil. Masing-masing melahirkan. Ibunda Hajar melahirkan Ismail yang kelak menjadi Nabi, Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, yang cikal bakalnya turun sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ibunda Sarah melahirkan Ishaq yang turunannya sampai kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kalau Ibunda Sarah tinggalnya di Palestina, sedangkan Ibunda Hajar dihijrahkan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Bakkah,
yang kita kenal sekarang dengan Makkah Al-Mukarramah. Saya tidak usah menjelaskan tentang peristiwa itu karena bapak-bapak, saudara-saudara sangat paham sekali tentang peristiwa bagaimana lari-lari kecil Ibunda Hajar antara Safa dan Marwah yang kemudian menjadi sa'i. Nabi Ismail kecil bayi yang kemudian mentah-entahkan kakinya, kemudian memancar air Zam-Zam, air yang terpancar, dan seterusnya. Yang jelas bahwa dari kedua turunan ini melahirkan keturunan-keturunan yang mulia, yang dari jalur Ismail, Nabiullah Ismail alaihissalam yang bersama ayahandanya memperbaiki Ka'bah dan seterusnya, hidup dan kehidupan Makkah yang kita kenal sekarang dengan lahirnya Rasulullah di situ. Dari 25 nabi dan rasul yang kita imani ini, 21 dari Palestina, 4 nabi yang berasal dari Jazirah Arabia. Salah satunya adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, sebagai penutup dari seluruh para nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Dari Ishak ini jalur keturunannya nanti nyampe ke Yakub. Yakub ini punya 12 anak. Dari 12 anak ini salah satu yang sangat kita kenal namanya Yusuf, yang dalam masa percobaan mau dibunuh oleh saudara dan seterusnya. Dari kisah di surat Yusuf tentang mimpinya Yusuf yang diceritakan kepada ayahandanya dan perhatian ayahnya yang luar biasa terhadap Yusuf menimbulkan iri hati sesama saudaranya. Akhirnya mau dibunuh tapi kasihan, sampai kemudian menyembelih hewan, darahnya dilumurkan ke bajunya, dikoyak-koyak begitu seolah-olah diterkam, ya. Sampai kesedihan yang luar biasa itu menyebabkan buta matanya Nabi Yakub. Sampai peristiwa Yusuf dilemparkan ke sumur, lalu diperjualbelikan, diperdagangkan di pasar budak, dibeli oleh Al-Aziz, Perdana Menteri Mesir. Sampai kemudian kisah diabadikan Allah dalam surat Yusuf, bagaimana jatuh cintanya ibu angkat terhadap anak angkatnya, ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh istri Perdana Menteri itu punya rasa cinta untuk melakukan hubungan terlarang dengan Yusuf. Yusuf pun demikian punya keinginan. Tapi karena Yusuf sudah dipersiapkan menjadi seorang nabi yang luar biasa, sehingga Allah memberikan burhan, memberikan rahmat dan seterusnya. Nah, jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Yusuf ini sampai pada masa Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, kemakmuran luar biasa dia, sampai kemudian 11 saudaranya dari Palestina dibawa ke Mesir bersama ayahnya. Lalu kemudian kehidupan mereka terpandang, mulai Bani Israel dikenal di situ, sebutan Bani Israel, ya, mulai terkenal di situ, strata sosial mereka juga terangkat dan seterusnya, sampai kemudian munculnya Fir'aun, ya, sebelum Musa lahir, Nabiullah Musa lahir. Pada masa Fir'aun inilah kemudian Bani Israel diperbudak. Kehidupannya sangat tragis sekali, sampai kemudian Firaun bermimpi bahwa suatu saat akan hadir seorang laki-laki dari Bani Israel yang mengguncang kedudukan kerajaan kekuasaannya, yang ditafsiri oleh ahli nujumnya, sehingga kemudian Quran menjelaskan yudabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Firaun memerintahkan algojonya untuk menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan wanita untuk hidup. Dengan skenario Allah Subhanahu wa taala, lahirlah Musa yang kita kenal, Nabiullah Musa, diangkat jadi anak angkat dan seterusnya. Kisah yang panjang itu tidak saya jelaskan. Sampai kemudian peristiwa pengejaran Firaun dengan bala tentaranya terhadap Nabiullah Musa, Nabiullah Harun dan Bani Israel dengan 12 suku,
yang pada saat itu sampai kemudian berada di tepian laut merah. Nabiullah Musa bingung apa yang harus dilakukan. Firaun dengan bala tentara yang sangat luar biasa, dengan sangat ambisius untuk membunuh, mencincang habis-habisan Musa dan pasukannya, umat Islam. Maka kemudian Allah perintahkan, pukullah tongkatmu ke laut, maka terbelahlah laut menjadi 12 jalan sesuai dengan 12 suku. Sampai di daratan pulau seberang, yang Allah kemudian menenggelamkan Firaun yang diabadikan dalam surah Hud ayat 90 sampai 92. Hatta idza adrakal gharq, ketika rohnya Firaun sudah nyampe di tenggorokan, timbul tenggelam, megap, kelenger, antara hidup mati sudah. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bani Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman, katanya Firaun ini, amantu annahu la ilaha illa, saya beriman kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan satu-satunya Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam. Ya. Jadi agama samawi ini, agama langit yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa ini, agamanya satu, Islam. Syariatnya aja berbeda, ya. Nanti kemudian terjadi penyesatan pada Bani Israel, pada ahlu kitab, pada kaum Yahudi dan Nasara. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa ketika Firaun menyadari bahwa dia akan mati, ya, padahal dulu dia begitu jadi raja ini kan sombong angkuhnya luar biasa, diktator tangan besi, ya, namanya raja begitu, pemimpin di mana-mana pemimpin begitu, dari masa ke masa, hatta sampai sekarang pemimpinnya begitu, merasa ya, punya kekuasaan, punya segala-galanya, jadi berani berbuat apa saja, benar salah hajar, ya namanya penguasa, gitu ya. Tergantung dia punya iman atau tidak, tergantung dia punya rasa takut atau tidak, dan seterusnya. Nah, Allah kemudian ngeledekin Firaun itu, al-an wa qad asaita qabla kunta minal mufsidin. Apa baru kali ini kau sadar Firaun bahwa kamu itu adalah manusia, hambaku. Kamu ada lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, bahwa kami menciptakan manusia itu dengan segala kelemahannya. Kamu perlu nyadari. Dulu kamu masih hidup, gagah jadi raja, punya segala-galanya, memerintah kurun waktu 300 sampai 400 lebih tahun. Ya, bayangkan ya. Kalau sekarang kan perintahnya satu periode 5 tahun, banter-banter 2 periode kan gitu ya. Kalau kades bisa 3 periode 15 tahun. Firaun itu dengan Raja Namrud 300 tahun sampai 400 tahun mereka berkuasa. Bayangkan. Ya. Al-an wa qad asita qabla kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang kau sadar wahai Firaun bahwa kamu itu adalah manusia biasa? Kerjamu suka melakukan angkara murka di muka bumi ini. Fal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini jasadmu kami selamatkan. Laut Merah tidak sudi menerima jasad Firaun. Terapung dia. Bumi Mesir tidak sudi menerima jasadnya Firaun, tidak dikuburkan, dimakamkan. Dia awet sampai sekarang karena kadar keasinan air Laut Merah yang luar biasa itu. Pada orang Majengan, pengawetan ikan 1 tahun 2 tahun bisa dimakan ikan itu. Diawetkan dengan garam. Katanya orang Mesir dimumikan. Litakuna liman khalfaka ayah. Kami lakukan demikian, jasadnya kami selamatkan dan tidak dimakamkan di bumi, dengan tujuan agar orang-orang setelah Firaun itu mengambil pelajaran betapa akhir kesudahan orang yang dianugerahi kerajaan, kekuasaan tetapi menyalahgunakan, dan tingkat kesombongannya luar biasa. Waktu masih jaya dia bilang ana rabbukumul a'la. Quran mengabadikan kesombongan dia. Akulah Tuhan yang paling tinggi.
nggak ada Tuhan yang paling tinggi kecuali aku, kata Firaun. Di ayat yang lain, Haman, kau buatkan tangga dari batu bata sampai ke langit. Saya mau naik ke langit. Saya mau cari di mana Tuhannya Musa Singitan. Ya, saking kurang ajarnya. Wa inna katsiran minan nas an ayatil ghafin. Tapi kebanyakan pelajaran-pelajaran yang Allah hadirkan di setiap bala, di setiap ujian, di setiap kejadian-kejadian berharga hanya berlalu begitu saja, tidak membekas, tidak menghadirkan rasa takut, rasa taat, rasa ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian di gurun itu Nabiullah Musa dan Bani Israel ini hidup selama 40 tahun. Ya, jadi mereka ini, Bani Israel ini, mereka nggak punya tanah. Jadi sangat naif sekali, sangat aneh, sangat lucu. Yahudi sekarang ini mengklaim Palestina itu tanah mereka. Ya. Nanti kita bahas. Ya. Ini masih Bani Israel dulu. Bani Israel itu umat Nabi Musa. Turunnya nanti dari Nabi Musa ini ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, sampai kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu disebut dengan Bani Israel. Ya. Nah, mereka hidup di zaman para nabi ini saja luar biasa. Ya. Karakter nanti kita bisa pahami. Tobeat bete ke orang Bani Israel ini, Pak. Luar biasa. Nanti kita jelaskan di surat Al-Maidah Allah mengisahkan bahwa mereka itu dibuat kebei posang be pangeran, nggak punya tanah, hidup di gurun itu selama 40 tahun. Ya. Mereka ini Masya Allah, Bani Israel ini luar biasa ya. Salah satu dari kelompok manusia ini yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan manusia yang lain. Di Al-Baqarah Allah menjelaskan, Ya Bani Israel al-quru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'matallah 'alaikum. Ingatlah kalian akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan yang luar biasa kepada kalian atas segenap alam. Ya. Jadi Allah memberikan kemuliaan pada mereka yang luar biasa. Bagaimana kemudian Bani Israel dari umat Nabiullah Musa ini diberikan makanan langsung turun dari langit. Kita semua ini makan berasal dari bumi. Tanam dulu di bumi, hasilnya kita makan. Kalau Bani Israel itu umatnya Nabiullah Musa, mereka menikmati makanan langsung dari langit. Namanya al-manna wassalwa dalam surah Al-Baqarah begitu. Jadi sejenis makanan yang putih seperti susu, manisnya seperti madu. As-salwa itu seperti jenis burung puyuh begitu, burung perkutut ya begitu. Gurihnya, lezatnya, nikmatnya nggak pernah ada di dunia ini. Ya. Kalau kita kan bebek goreng, ya, ayam bakar goreng, bawangan, ya. Semua lalapan nikmatnya luar biasa, Pak ya. Lagi sehat, nikmatnya luar biasa. Apalagi saat kondisi lapar, nyaman sara. Ya, ini mereka Bani Israel umat Nabiullah Musa makan makanan ini al-manna wassalwa ini seperti ad-dobab, turun seperti tetesan embun di pagi hari. Benar turun, pagi hari turun. Selama 40 tahun mereka berada di gurun itu, al-manna wassalwa ini. Ya, kalau umatnya Nabiullah Isa, mereka menikmati Al-Maidah, surat Al-Maidah itu diabadikan dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan dari langit. Ya, luar biasa kedua-duanya ini. Yang nanti penyimpangan mereka dikenal dengan Al-Yahud dan Nasara ini. Luar biasa. Mereka diberikan kenikmatan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana Al-Qur'an
menjelaskan tentang mereka. Ya, kalau bicara tentang Baitul Maqdis, Palestina ini, awal di surah Bani Israil itu kisah yang sangat fenomenal. Allah jelaskan ketika peristiwa Isra Mi'raj itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah telah memperjalankan hambanya Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sadar antara jasad dan rohnya, berangkat startnya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, transitnya berhentinya sementara di Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Barakna haulahu, negeri itu negeri yang Allah berikan keberkahan di sekitar wilayah itu. Jadi Palestina itu negeri yang sangat subur sekali, negeri yang sangat kaya raya, ya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di antara ayat-ayat yang bisa kita pahami. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Saya bacakan artinya dulu biar tidak makan waktu panjang. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, Nabiullah Musa dan Bani Israil umatnya ini. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesuka hati kalian. Dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambahkan karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kisahnya kan waktu Nabiullah Musa meninggalkan Nabiullah Harun, menerima wahyu di Bukit Turi Sina. Ini mulai Samiri, mulai kreatif itu, membuat Tuhan dari anak lembu itu yang disembah oleh Bani Israil. Jadi nabinya masih ada, Nabi Musanya berangkat terima wahyu, nabi yang mendampingi mereka kakaknya yaitu Nabi Harun, mereka sudah kreatif sekali, kurang ajar sekali. Sudah buat Tuhan dari anak sapi, patung anak sapi, ya, dengan desain, ada suara, angin, apa semua gitu. Luar biasa ini, Pak. Sampai mereka sembah, ya. Sampai datang Nabiullah Musa marah, pegang jenggotnya Harun, kakaknya, mau dihajar kakaknya. Nabi Musa itu kan luar biasa, ya, nabi yang pemberani, ya. Sehingga kemudian mereka diminta agar masuk Baitul Maqdis Palestina itu dengan membungkukkan, menghormat pada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri dan minta ampun kepada Allah karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu orang-orang yang zalim, mereka mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Jadi karakternya al-Yahudi wan Nasara itu mereka yang selalu mengganti firman-firman Allah, memasukkan unsur-unsur kalam, perkataan-perkataan manusia sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kitab mereka tidak original, tidak asli lagi, beda dengan Al-Quran. Karena Taurat dan Injil itu Allah turunkan satu kaligus, blek satu kali. Nggak ada yang hafal, nggak ada. Umatnya Nabi Musa, umat Nabi Isa nggak ada yang hafal kitab Taurat Injil, nggak ada. Ya, apalagi sudah dimasukkan unsur tangan-tangan manusia, ya, kata-kata raja dan seterusnya, ya tambah gak karuan sudah. Tiap tahun ada revisi. Buka kurung, tutup kurung, tanda koma, ini akhirnya tambah gak karuan. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan step by step, sedikit demi sedikit. Dari Laul Mahfuz turun ke as-sama dunia 30 juz, dari as-sama dunia turun ke langit ini sedikit demi sedikit untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Makanya kemudian Quran turun, Rasulullah bacakan, ya, diajarkan kepada sahabat, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah ajarkan kami satu ayat, kami baca dengan fasih, dengan baik, dengan benar, kami pahami maknanya, kami amalkan. Uktub fi hada, tulis di batu, tulis di pulpa korma, tulis di tulang, tulis semua pada waktu turunnya Al-Quran. Sampai kurang lebih 23 tahun
Maka kemudian Al-Quran itu dihafal sejak generasi sahabat sampai sekarang anak 5 tahun 7 tahun sudah banyak yang hafal Al-Quran 30 juz ya, fi sudur, disimpan di dada ya. Kalau kita kan hanya membaca, baca itu pun juga masih susah. Kalau sudah plus, min, silinder ya, lampunya sudah mulai temaram, susah baca sudah. Kadang-kadang gini susah baca ya. Tapi orang kalau hafal, mau ada lampu, mau mati, mau padam, apa tetap lisannya mengeluarkan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena dia hafal ya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air sesuai dengan 12 suku kabilah ya. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan ya. Lalu kemudian pada ayat berikutnya ini yang luar biasa ini ya. Jadi manusia berkarakter ya, ini yang kita pelajari. Sama seperti kita juga mempelajari karakter sifat manusia. Allah berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alayhim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ini orang Bani Israil ngomong gini Pak, ini kurang ajar sekali nih Pak. Ini sama nabinya ya. Nabi itu derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan presiden Pak, dibandingkan dengan raja-raja. Nabi itu kekasih kecintaan Allah Pak ya, kekasih kecintaan Allah. Kalau raja-raja, presiden ini kan belum tentu Pak. Mereka dikasih dicintai tergantung perilaku, ibadah, amal dan seterusnya. Ini Nabi, ini orang-orang mulia Pak. Apa katanya Bani Israil Pak? Sama nabinya Pak ya. Jadi sampai membayangkan karakter mereka ini, sama nabinya aja kurang ajar. Nanti kemudian sama Allahnya, sama Tuhannya tambah kurang aja lagi Pak. Jadi kalau mereka bunuh Bani Israil, mereka bunuh anak Palestina, mau dihajar oleh bangsa manapun, dicerca, di demo, di apa, budek Pak, nggak ngefek buat mereka ya. Ini karakter mereka Pak. Wa idh qultum ya Musa, dan mereka berkata kepada Nabi Allah Musa, nabi mereka, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, sekali-kali hai Musa, kata mereka, kami tidak sabar makan al-manna wa salwa, satu jenis makanan saja. Benar, dor al-manna wa salwa, dor al-manna wa salwa. 40 tahun nih kata Musa, kelenger nih kak, tore pun katanya mereka. Fad'u lana rabbaka, kamu kan nabi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan. Minta kepada Tuhanmu. Ya, minta kepada Tuhanmu. Jadi mereka yang merintah Pak. Nabinya diperintah oleh mereka. Fad'u lana rabbaka, minta kepada Tuhanmu, yukhrijna mimma tumbitul ardu, agar kemudian Allah menumbuhkan dari bumi, mengeluarkan dari bumi ini jenis makanan yang kami inginkan. Dan mereka ini, apa yang mereka cari, yang mereka minta? Coba perhatikan. Yang mereka minta ya, satu, sayur mayur, ya, sayur mayur. Tak oneng sayur mayur. Pokoknya ya,
daun-daun sayur-sayur nih kan, buncis apa, ya daun merongke, daun apa baipon, mentimun, ya, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Saya minta nih kak, makanan-makanan yang nggak ada apa-apanya dibandingkan al-manna wa salwa turunnya dari langit, Pak. Ya. Dibandingkan makanan yang mereka minta, ini makanan dari bumi, makanan yang ecek-ecek kata orang. Ya. Lalu kemudian dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Ngapain kalian minta tadi sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah? Kamu ganti dengan al-manna wa salwa yang Allah berikan tiap hari turun dari langit. Goblok kalian. Gitu ya kurang lebihnya. Lalu kemudian Nabi Musa pegel Pak, cermet nih Pak Nabi Musa. Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kau minta. Ya, mau minta dinda ya sombong. Dia gurun pasir nih Kak. Tore pun berangkat ke kota, cari di pasar sana. Apa yang kau minta? Bawa dengan pasar. Ya, tidak usah minta di gurun pasir sini dah. Tidak ada di sini. Kata Musa. Kemudian mereka ditimpa kenisaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat kemuliaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ini Pak, Bani Israel saja Pak mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasannya dibenarkan oleh syariat. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nabi-nabi saja dibunuh Pak oleh Bani Israel, apalagi anak-anak Palestina Pak. Nabi Pak dibunuh sama mereka Pak, Bani Israel ini Pak. Nabi kan banyak Pak. Nabi belum tentu Rasul. Nabi itu Allah turunkan wahyu untuk dirinya, enggak disampaikan. Beda dengan Rasul. Rasul itu diturunkan wahyu untuk dirinya, keluarganya dan untuk umat semua. Kalau Bani Israel ya khusus Bani Israel, enggak boleh keluar dari Bani Israel. Karena nanti akan datang Nabi terakhir yang dakwanya menyeluruh mendunia. Tidak hanya sampai dunia saja, sampai alam jin juga masuk sampai ke sana. Rahmatan lil alamin. Nabinya saja dibunuh. Sampai kemudian pada ayat seterusnya nanti jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter Pak ya, sifat. Walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kemudian Allah menjelaskan kepada kita, sungguh benar-benar kami Allah telah mengetahui sera-sera orang dari Bani Israel umat Nabi Musa nikah melakukan pelanggaran di hari Sabat, hari Sabtu. Hari Sabtu nikah tak oleh anu Pak, cari alaqo Pak, untuk ibadah Pak. Ya. Tapi kemudian mereka melakukan pelanggaran. Faqulna lahum, lalu kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian semuanya qiradatan khasiin, menjadi kera-kera yang hina. Jadi umatnya Nabiullah Musa Bani Israil nikah pernah ikut be Allah jadi kete Pak, monyet. Ongko nikah Pak, bani dongeng nikah Pak, kisah nyata. Umat ini manusia dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ketek. Para ahli mufassir mengatakan mereka hidup tidak lebih dari 3 hari 3 malam, enggak makan, enggak minum, lalu mati, enggak punya keturunan. Mau 3 hari Pak, mati. Jadi sampai pahami betul kalau orang Israel nih Pak, kera ini Pak, sampai tore pun berangkat atau jalan-jalan ke taman wisata, beda ketek monyet nih Pak. Di taman wisata, coba sampai buat lemparkan kacang, lemparkan pisang apa pun Pak, ditangkap beketek nih Pak, masukkan. Perhatikan Pak, pipi kanannya gelembung Pak. Iya Pak. Lempar boleh Pak, masukkan sini Pak, gelembung. Iya Pak, ketek nih Pak. Lempar boleh Pak, tangan kanan Pak, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kempit Pak, ikat ketek Pak. Ya. Maka turunannya orang Yahudi ini Pak, wah kemaruk, apalagi bumi Palestina itu bumi yang sangat barokah,
Bumi Allah beri keberkahan luar biasa Pak, subur luar biasa Pak. Ngiler orang Yahudi ini Pak. Makanya kemudian klaim bahwa tanah Palestina itu tanah mereka. Padahal Bani Israil ini kata di tanah Pak, sombong. Tidak punya tempat, tidak punya tempat tinggal di gurun pasir mereka Pak. Lalu nanti pada ayat-ayat setelahnya, di bawahnya itu nanti kemudian Allah membicarakan tentang Bani Israil ini Pak. Ketika kemudian ada kasus pembunuhan, lalu kemudian Allah merintahkan kepada Nabi Allah Musa agar umatnya disuruh nyembelih sapi betina. Yang dalam Al-Quran surah kedua, surat Al-Baqarah. Nyembelih sapi betina kalau pokang setung nih Kak, pentungi mayit nih Pak, ceke mayit nih Pak. Lalu mayit itu bicara, fulan yang membunuh saya, selesai, mati boleh pun Pak. Sederhana Pak, suruh nyembelih sapi betina. Ada Pak, disuruh nyembelih sapi betina, pertanyaannya menjawab Pak. Orang Bani Israil ini Pak, sapi betina itu kayak apa? Akhirnya sama Allah dibuat posak Pak. Ya, sapi betina dengan ciri-cirinya belum kawin, belum melahirkan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tasurun nadirin, kalau kau perhatikan sapi itu dengan warna kulitnya, kau jatuh cinta. Saking bagusnya sapi ini, cantik sapi ini Pak. Dah belum pernah dibuat bajak dan seterusnya. Ya, ini orang Bani Israil Pak, cerempet sekali Pak. Ya. Nah, jemaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Al-Maidah Allah menjelaskan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di atas. Ya, nabi-nabi yang terbanyak itu turun diangkat di Palestina, dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada orang-orang lain. Hai umatku, kata Nabi Musa, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena kamu takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Surat Al-Maidah ayat 20-22. Jadi Nabiullah Musa ini tahu Pak, ngerti kalau umatnya Bani Israil umatnya pengecut Pak. Umatnya pengecut, omongannya besar Pak, tapi kerdil. Badannya sih bagus Pak, tapi melo Pak, takoan orang Pak. Jadi dengan bayangkan Yahudi sekarang ini, Yahudi sekarang ini berperang dengan Hamas. Itu sebenarnya mereka ini adalah satu bangsa yang sangat penakut sekali, stres, depresi mereka itu Pak. Sampai perhatikan peperangan dilakukan Amerika di Afghanistan, di Chechnya, di Pakistan dan semuanya, itu rata-rata tentaranya stres Pak, mamong Pak, pulang dari perang nih Pak. Karena mereka berperang itu ditekan oleh presidennya. Siapa mau nyetor nyawa di medan perang Pak? Beda dengan umat Islam. Umat Islam kalau berperang itu Pak, yang diinginkan adalah kemuliaan dan kehormatan dari Allah, syahid fisabilillah, masuk surga tanpa hisab, mengangkat 70 keluarganya masuk surga boleh Pak. Arya fadilah dari mati syahid, syuhada, bidadari melambai itu Pak. Jadi orang Islam kalau perang gak pernah takut. Salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada aku, kata Nabi, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selainnya adalah Allah menghadirkan rasa takut kepada musuh 1 bulan sebelum berperang. 1 bulan belum perang, belum tatap muka ini Pak, 1 bulan Pak, umat sudah musuh sudah keder Pak, takut Pak, ngetek Pak. 1 bulan Pak, belum berhadapan ini Pak, apalagi sudah berhadapan. Ya. Makanya kemudian di perang Hunain itu di surat At-Taubah itu kan, umat Islam, para sahabat merasa banyak, ribuan mereka.
Akhirnya rodok sedikit sombong, nggak mungkin kalah kita. Akhirnya dihajar oleh musuh, kekalahan terjadi. Beda kalau di perang Badar, sedikit mereka, 300 lawan 1000-an Pak. Tapi karena mereka betul-betul berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengalami kemenangan luar biasa. Ya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian jawaban mereka nih Pak, jawaban mereka, Nabi Musa nyuruh ayo mari masuk ke Baitul Maqdis Palestina. Dia takwaan bener ya, torepon masuk. Jangan lari ke belakang. Apa kata mereka nih Pak? Di ayat yang selanjutnya Pak, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Tawar menawar Pak, takut Pak, ya, takut mati Pak. Karena di dalam Palestina ini ada musuh-musuh yang gagah perkasa. Takut kami boleh masuk kalau mereka sudah keluar. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar orang-orang yang beriman. Jadi Allah hadirkan rasa keberanian, ketenangan kepada dua orang ini, yang dua orang itu kemudian berbicara kepada mereka, tapi tidak bisa Pak. Mau nabinya bicara aja mereka nggak dengar kok Pak. Malah nabinya yang disuruh, nabinya diajarin kok, apalagi sesama mereka yang bicara Pak. Mereka berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, apalagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu. Nah ini kurang ajar nih Pak. Ya, pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua dengan Tuhanmu. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Ya, sambil omongannya ya sampai kurang ajar keluar Pak. Sudah Musa, kami kan nggak mau masuk. Kok maksa sih? Tuh mau berangkat, sampean sama Tuhanmu, sama Allah sudah berdua perang. Kalau mereka sudah mati terbunuh semua, baru kami masuk. Ya, kami menyaksikan dari sini sudah duduk-duduk sini santai, ongkang-ongkang kaki. Kamu Musa dengan Tuhanmu berperang melawan mereka. Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Berkata Musa, ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Nabi Harun. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri ini diharamkan atas mereka. Diharamkan Pak. Maka negeri ini diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Ya. Setelah itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Surah Al-Maidah ayat 22 sampai 26. Jadi Allah haramkan Palestina itu kepada Bani Israel, sampai Allah buat mereka berputar-putar ke Bepos sampai Pangeran selama 40 tahun Pak. Nah baru setelah Nabiullah Musa wafat, Yusan bin Nuh, ya, tangan kanannya Nabiullah Musa waktu dalam surat Al-Kahfi perjalanan menimba ilmu kepada Khidir di dua pertemuan laut itu. Itu kan yang nemani Yusan bin Nuh namanya. Lalu kemudian berperang, lalu mereka menang dan baru mereka masuk ke Palestina. Nah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam bahasa Al-Qur'an itu Allah menjelaskan, misalkan ayat yang membahas walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh benar-benar tidak akan pernah ridho, ikhlas orang Yahudi dan orang Nasara
terhadap kalian umat Islam sampai kalian umat Islam mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti pola berpikir mereka, mengikuti budaya mereka, mengikuti politik mereka, mengikuti ekonomi mereka dan seterusnya. Ya. Yang Nabi menjelaskan la tatabi'us sunanan man qablakum shibr bi shibr itu. Kelak nanti kalian umat Islam ini umat yang lata nora bunte terhadap kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Satu jengkal, satu jengkal. Satu hasta, satu hasta. Sampai mereka masuk ke lubang dob, ya, sejenis biawak gurun pasir. Dob namanya. Sampai mereka masuk dalam lubang biawak, kalian pun lata masuk ke dalamnya. Qulna ya Rasulullah, siapa yang jenengan maksudkan ya Rasulullah? Al-Yahudi wa Nasara? Apa mereka Yahudi Nasara? Bala, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Nah, jemaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi itu yang disebutkan sekarang ini, Pak, Yahudi Zionis Israel nih, Pak. Ketika penyebutan Yahudi ini, Pak, ini pecahan dari Bani Israel. Orang-orang yang tambeng-tambeng, yang kafir, yang nakal, gak karuan nih, Pak. Waktu beriman bersama Nabi Musa saja mereka sudah seperti itu, Pak. Apalagi kalau sudah mereka tersesat, sudah keluar dari nilai-nilai kebenaran. Yahudi itu nama ini diambil dari salah satu nama anaknya Nabi Yakub, Yahuda. Kalau Nasoro itu penisbatannya di Nazaret, kandang di mana Nabiullah Isa dilahirkan, di Bethlehem. Ya. Surat Maryam itu, Pak. Ketika Nabiullah Isa dilahirkan di kandang. Ya, Bethlehem, Nasoro, Nazaret. Jadi Yahudi Nasoro ini adalah bagian dari Bani Israel, umatnya Nabi Musa dan Nabiullah Isa. Quran menjelaskan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kau perhatikan orang Yahudi dan Nasara itu bagaikan satu tubuh. Wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka berpecah belah. Jadi orang Yahudi dan Nasara ini musuh bebuyutan, Pak. Tapi menghadapi umat Islam mereka bersatu padu. Dalam caranya umat Islam ini bisa hancur, bisa kalah, kompes. Tahu dari muka bumi ini, Pak. Mereka bersatu, Pak. Beda dengan kita umat Islam tapi tidak bersatu. Muhammadiyah dengan NU dari dulu nggak pernah bersatu. Apanya yang tidak membuat kita bersatu? Padahal yang membuat kita tidak bersatu itu hanya persoalan yang ringan-ringan, kecil-kecil saja, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Ini tugasnya kiai, tugasnya ulama. Bagaimana umat ini bersatu? Bersatu dalam artian duduk bersama, bersama, ngopi bersama, ya, cerita tentang Islam derma, ke depan derma dan umat nikah binyas, butuh banyak yang kemudian ahli syirik, ahli riba dan semuanya. Mari bergandeng tangan berdakwah bersama. Hargai perbedaan, bersatu dalam tauhid. Kutu DI, ya, Pak. Orang kafir saja bersatu, Pak. Sampai Quran mengabadikan tahsabum jami'a wa qulubum syatta. Orang Yahudi Nasara ini, Pak, musuh buyutan. Jadi kalau kita tarik sampai ke bawah, Pak, sampai ke Nabi Isa ini, Pak, Romawi datang, ya, di Palestina, lalu kemudian membunuh orang-orang Yahudi. Waktu itu banjir darah, Pak. Orang Yahudi babat habis oleh Kaisar Romawi. Romawi menganut agama Kristiani, ya, dibabat habis, lari tunggang langgang keluar, lalu kemudian Jazirah Arabia waktu itu di bawah penjajahan Inggris. Inggris kemudian memberikan Yahudi nikah, Pak, tanah soone, Pak, di Palestina, dikasih tanah sedikit, Pak, karena mereka yang menguasai Jazirah Arabia Barat itu. Begitu dikasih tanah sedikit-sedikit, mulai ini tuh, Pak, dukungan dari Amerika, dari Inggris, dari Prancis, dari berbagai macam. Akhirnya mereka kemudian besar kepala merampok tanah-tanah Palestina, bahkan sampai sekarang mereka membunuh anak-anak Palestina. Ya, sampai sekarang ini.
Jadi panjenengan bayangkan, nabinya saja dilawan, nabinya saja dibunuh, ya, nabinya saja diperintahkan, sama Tuhannya suruh berperang, mereka ongkang-ongkang kaki. Yahudi ini bangsa yang pengecut, Pak. Takut, Pak, kalau dia nggak didukung oleh negara-negara yang memiliki kekuasaan pada saat ini. Pertanyaannya, Pak, apa bangsa-bangsa apa negara-negara Islam kenapa tidak turun tangan, Pak? Saudi, Bahrain, kemudian daerah-daerah Syam semua itu, Pak, Mesir dan semuanya, Turki apa semua kan hanya ngomong, Pak, ya, tapi nggak turun berperang, kemudian melulantakan Israel. Kan kecil Israel, Pak. Hamas saja mereka nggak bisa mengalahkan, Pak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di surat Al-Anfal itu, bukanlah mereka yang membunuh musuh itu, tetapi kami Allah yang bunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Dan bukanlah mereka yang melemparkan batu itu lalu musuhnya terbunuh mati, tetapi kami ya Allah yang menggunakan media batu itu membunuh mereka. Ya, kan Hamas dari dulu kan perang awalnya kan pakai batu, Pak. Sampai sekarang nggak pernah kalah, Pak. Ya, stres Yahudinya, Pak. Stres. Karena orang Islam, masya Allah, Allah yang menitipkan kekuatan di batu itu. Ada dulu namanya menjanik, kayak katapel gitu, Pak, tapi besar, Pak. Ya, sampai kalau lihat film-film di perang Persia Romawi gitu, nah itu menjanik. Sekali ditarik sekian banyak orang, Pak, dilepas, wah, hancur lebur itu, Pak, karena batunya besar, Pak. Ya, menggunakan batu zaman dulu begitu, Pak. Nah, jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jangan perhatikan kemudian bahasa yang Nabi hadirkan kepada kita ini. Nanti kelak kalian umat Islam di akhir zaman akan berperang dengan satu kekuatan secara mendunia, yaitu umat Islam berperang melawan Yahudi. Nabi nggak menyebutkan Nasara, Pak. Yahudi disebutin, Pak. Kelak kalian akan berperang secara mendunia, yaitu umat Islam akan berperang melawan orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu Yahudi tunggang langgang, lari ketakutan, sampai pada waktu itu Allah memberikan kekuasaannya kepada batu kayu untuk berbicara dengan bahasa manusia. Jangan betul, Pak. Ta'ali Abdullah, wahai umat Islam, tore bunuh pateni nikah orang Yahudi, ngetek badan engkau nikah. Batu ngomong, Pak. Kayu ngomong, Pak. Kayu apa aja ngomong, Pak. Semua, Pak. Media apa saja digunakan untuk persembunyian Yahudi itu semua berbicara, memberitahukan kepada umat Islam agar membunuh mereka yang bersembunyi di situ. Satu-satunya pohon yang tidak berbicara namanya pohon gorkok. Pohon itu ditanam di sepanjang Yerusalem sekarang, Pak. Jadi orang Yahudi ini ngerti, Pak, tahu, Pak, hadis akhir zaman. Kita orang Islam nggak tahu, mereka tahu, Pak. Ya, persiapannya sudah matang untuk menghadapi akhir zaman. Nabi mengatakan bahwa kelak nanti munculnya Dajjal dari daerah wilayah timur, Khurasan. Daerah-daerah timur itu dia muncul didampingi Yahudi Asbahan 70.000. Yahudi berwajah Timur Tengah, Pak. 70.000. Jadi ya munculnya Dajjal ini dia dikawal oleh orang-orang Yahudi Asbahan 70.000 orang. Tentunya 70.000 orang ini bukan Yahudi biasa, Pak. Mereka terlatih dengan ketangkasan senjata dan dengan berbagai macam trik-trik peperangan dan semua yang mereka kuasai, Pak. Sampai sekarang lihat ISIS saja kayak begitu, Pak, ya. Ya. Orang bunuh Allahu Akbar, mana ada, Pak, orang Islam bunuh orang baca takbir gitu, nggak ada, Pak. Ya. Jadi apakah ISIS ini ada prolognya, mukadimahnya dari munculnya Dajjal? Wallahu a'lam, Pak. Tapi Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal muncul dari timur Khurasan, mereka didampingi 70.000 Yahudi Asbahan.
Jadi berarti Imam Mahdi sudah muncul. Namanya Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi itu gelar, Pak, bukan nama, Pak. Imam itu artinya pemimpin, Mahdi itu orang yang menjembatani orang mendapat hidayah. Namanya Imam Mahdi. Ya. Nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Namanya dengan namaku pada caan Rasulullah. Ya. Memimpin sekitar 7 sampai 9 tahun dalam masa keemasan. Kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman akan terjadi, terwujud, dirasakan, dinikmati oleh umat Islam pada saat itu. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa di Qissatul Baida, Menara Putih di Syria sana, Pak. Lalu Imam Mahdi turunnya di jalan subuh, Pak. Imam Mahdi mempersilakan Nabiullah Isa untuk memimpin sholat subuh. Kata Nabi Isa, wallahi saya jadi makmum saja di belakang umat yang Allah muliakan dari seluruh umat yang ada. Ya, dah, antum yang jadi imam, saya jadi makmum, kata Nabiullah Isa. Lalu kemudian Nabiullah Isa dalam hadis yang panjang itu, dulu ada pamflet buletin-buletin yang sering disebar di masjid, Pak. Orang Kristen buat ini, Pak. Jadi ternyata orang Islam yang mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah nabi yang terakhir, bukan Rasulullah. Ya, Pak. Buktinya di hadis Nabi sendiri menjelaskan Nabi Isa turun di akhir zaman, membunuh Dajjal. Nabinya kok sudah, Nabi Muhammad kan sudah meninggal, sudah sekian ribu tahun, Pak. Sekarang aja sudah hampir 1500 tahun, Pak. Baru Nabi Isa turun, kata mereka. Padahal Nabi Isa turun itu bukan jadi nabi. Misinya cuma satu, yaitu menghancurkan salib-salib. Nah, ini hadis yang mereka potong ini, Pak. Menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi, ini yang dipotong oleh orang Kristiani, Pak. Ya. Lalu kemudian memburu Dajjal, dan Dajjal terbunuh oleh Nabiullah Isa dan umat Islam di Babil Lut, di pintu Lut. Pintu Lut itu di Palestina, Pak. Ya, Palestina. Sehingga Nabi mengatakan mahsyar, bumi yang nanti kita tempati di hari kiamat, mahsyar, tempat pengadilan, adanya di Palestina. Jadi ini ada runutan semua ini, Pak. Ya, perang ini tidak akan pernah berhenti, Pak. Pesannya Nabi cuma satu, Pak. Mereka bangsa Palestina ada orang-orang yang mulia yang Allah persiapkan buat mereka. Tugas kalian adalah mengirimkan minyak untuk menghidupkan lampu di Baitul Maqdis. Tugasnya kita adalah kirimkan uang, dukungan, doa semuanya agar Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa tetap eksis, dijaga oleh orang-orang Palestina. Ya, nggak bakal habis ya. Mau dibombardir kayak apapun, nggak. Orang Palestina itu, Pak, lahir kembar 2, kembar 3, kembar 4, kembar 5, kembar, banyak kembar, Pak. Ledakan penduduknya luar biasa, Pak. Ya, kenapa Indonesia ini punya kedekatan yang luar biasa? Karena salah satu negara yang mengakui kemerdekaan dan memberikan sumbangan yang tak terhingga waktu itu, zaman itu, ya luar biasa banyaknya nilainya, adalah Mesir dan Palestina. Makanya setiap ada peristiwa Palestina, umat Islam Indonesia tidak akan pernah diam, selalu mengirimkan bantuan PC. Ya, satu-satunya rumah sakit Islam ya di Gaza yang didirikan oleh orang Indonesia dengan dana dari Indonesia sendiri. Luar biasa Indonesia ini, ya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit gambaran yang berkaitan tentang siapa itu Palestina, siapa itu Bani Israel, siapa itu Yahudi Nasara yang sampai sekarang Yahudi Zionis Israel, dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka dan bagaimana kita memperbaiki agama kita. Selalu hadir di pengajian, timba ilmu terus, semangat terus, mudah-mudahan kemudian kita eksis berada di atas sunnah, selalu kemudian berusaha memperbanyak ibadah dan amal soleh, selalu berbuat baik kepada sama manusia. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya di hadapan seluruh para malaikat, dan semoga kita menjadi husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.